Kalian penat dengan hiruk pikuk Jakarta? Mau healing ke tempat yang asri, adem dan hijau tapi nggak tahu harus kemana? Nah, aku punya rekomendasi tempat untuk healing sejuk dan hijau, dan lokasinya nggak jauh-jauh karena ada di Jakarta Selatan nih. Nama tempatnya itu adalah Kopi 18A di Kemang, Jakarta Selatan. Tempat ini pet friendly juga loh, jadi nggak hanya kalian yang happy, tapi kalian bisa mengajak anabul kalian untuk ikutan have fun. Bersama saya Cecilia Theodora dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Yuk kita lihat keseruannya. Touch your heart, touch your profit. Nah, sekarang aku sudah bersama dengan owner dan founder dari Kopi 18A yang terletak di Kemang, Jakarta Selatan ini nih. Bapak gimana kabarnya Bapak? Baik. Nah, sebelumnya Pak Widi Hanggono ini gimana sih kok bisa kepikiran nih awalnya untuk memutuskan untuk berbisnis Kopi 18A? Terus kemudian ada nggak sih Pak kalau misalnya tuh pertimbangan khusus dalam pemilihan tempat maupun konsepnya nih? Soalnya aku lihat nih konsepnya emang beda ya. Kita kan outdoor, kemudian sangat-sangat asri, cocok banget buat healing lah gitu di Jakarta gitu. Ayo kita healing. Oke. Ya, tadinya sih kita di sini tempat ini kita bikin namanya Lobster 18A ya. Jadi online seafood restoran yang spesialisasi di ukuran super besar gitu kan. Besar, jumbo gitu ya Pak? Iya, gede banget gitu ya. Terus kita memang di tempat kita yang lama konsepnya juga outdoor gitu kan. So kita mau maintain konsepnya, pengennya terbuka, outdoor, hijau, banyak pohon, asri, segar gitu ya. Itu kan yang berbeda gitu ya. Betul. Kalau di orang sekarang ini kan banyak tren orang-orang Jakarta banyak yang suka kuliner ke kota-kota lain gitu kan, rata-rata mencari tempat-tempat yang natural lah kayak gitu kan. Benar-benar yang asri gitu. Betul, makanya kita coba bikin di tempat ini. Konsepnya juga berbeda, hijau, terbuka, taman, ada banyak pohon, ada kolam renang gitu kan. Jadi itu hopefully sesuatu yang berbeda dari tempat lain yang ada di Jakarta sih. Nah Pak, kalau misalkan tadi kita udah bahas dari sisi ambience-nya nih, kira-kira apa sih kelebihan yang dimiliki Kopi 18A ini dari kompetitornya? Misalkan dari segi makanannya nih Pak. Oke. Kalau makanan, kita ngomong makanan dulu ya. Boleh. Makanan karena kita juga punya experience sebelum ini Lobster 18A. Makanya di tempat ini, di 18A Kopi Kemang ini, kita siapin beberapa makanan yang berbeda. Seperti ada bubur kepiting. Bubur kepitingnya berbeda dengan yang ada. Bukan pakai kepiting suwir, tapi pakai kepiting utuh. Lalu ada nasi kepiting sambal matah. Sambal matah. Itu kita pakai kepiting yang ukurannya juga cukup besar. Terus ada nasi udang sambal matah. Nasi udang sambal. Udangnya juga besar-besar gitu kan, karena memang inline dengan bisnis satunya yang lagi jalan, kita masukin menu-menunya ke 18A Kopi, tapi tentu dengan harga yang lebih affordable gitu ya. Nih, kalau misalkan dari segi minumannya sendiri ada nggak sih Pak yang kalau minuman ya, of course kita punya kopi gitu kan. Kopi kita berbeda dengan yang ada di tempat yang lain gitu kan. Kita pilih biji-biji kopi terbaik dan tentunya disajikan juga dengan proper. Tapi kita punya beberapa menu yang berbeda yang mungkin tidak semua coffee shop punya. Misalnya kita punya kopi duren. Kopi duren. Kopi duren gitu kan. Kadang-kadang orang bingung, kok kopi dicampur sama duren gitu kan. Emang enak gitu ya? Nah, nanti cobain deh. Ya, nanti itu salah satu yang berbeda ya gitu kan. Yang kedua, kita ada kopi Baileys.
Kopi Baileys. Di luar sana memang udah banyak yang bikin kopi Baileys, tapi kebanyakan juga mempergunakan essence dari Baileys. Kita pakai Baileys asli gitu kan. Ada kopi Malibu. Malibu. Nah, Malibu itu juga minuman yang seperti rasanya ada kayak kelapa gitu, mengandung alkohol sedikit gitu kan. Jadi lebih berbeda lah ya gitu kan. Nah, selebihnya kita juga bisa provide americano, espresso, latte, apa yang coffee shop lain siapkan, kita juga udah bisa siapkan di sini. Di depan aku sudah ada menu signature dari 18A Kopi Kemang nih, yaitu nasi kepiting sambal matah dan kopi durennya. Yuk kita cobain. Pertama-tama aku mau cobain untuk kopi durennya dulu nih. Nah, ini unik banget nih, karena di sini kopinya terpisah nih. Dibikin dalam shot yang terpisah. Nah, pertama aku mau cobain ininya dulu ya, minumannya. Oke, jadi di sini rasa duriannya emang pekat banget dan di sini ada vanilla ice creamnya. Yuk kita coba ketika dicampur ya. Warnanya cakep banget nih. Kita cobain ya. Gak nyangka ini menurut aku rasanya cukup unik. Rasa kopinya pahit, strong masih dapat. Dan rasa duriannya juga nggak kalah strong. Jadi ini strong bersama dengan strong. Ini menurut aku salah satu kombinasi yang unik sih. Kemudian selanjutnya nih ada nasi kepiting sambal matah. Jujur waktu datang aku cukup kaget ya, karena biasanya tuh nasi kepiting dalam pikiran aku mungkin dikasih capitnya aja gitu kan, sama ininya. Tapi ini benar-benar full kepiting dan katanya ini tuh dari kepiting bakau nih. Kalau dilihat, wow, benar-benar melimpah ya isinya. Langsung aja kita cobain nih. Aku mulai dari capitnya ya. Dagingnya banyak, seger banget nih. Nah, kita cobain dengan sambal matahnya. Nasinya juga pulen ya, ini aku lihat. Selamat makan. Kepitingnya fresh, sambal matanya pedas tapi nggak yang nyelekit banget, tapi ini enak banget asli. Nyerep banget bumbunya, luar biasa. Nyus banget. Ini kalau misalkan dilihat vibe-nya bener-bener kayak berasa di Bali gitu ya Pak ya, Iya. Jakarta gitu. Kerjakan work from office. Nggak main. Work from Bali lah. Beberapa ngomong katanya ya ini kayak di Bali, kayak di Jogja gitu ya. Bisa dilihat bahwa ngopi katanya kan benefit kafein tuh bikin jadi lebih relax. Betul. Tapi di situasi yang terbuka dan nyantai seperti ini, nggak bising, nggak crowded, relaxnya akan lebih maksimum ya gitu. Benar-benar, karena yang dicari orang tuh emang suasana yang tenang gitu ya, supaya batin tuh juga terasa seger lagi gitu ya Pak ya. Oh ya Pak, kalau misalkan aku lihat ini kan di sini tadi ada dog park ya, semacam tempat bermain buat anjing yang bisa dilepas leashnya gitu ya Pak. Kira-kira kalau misalkan ada yang mau ke sini nih, ada aturan tertentu nggak sih Pak kalau untuk bawa anabulnya nih? Oke. Gitu. Kalau aturan sih ya standar seperti yang berlaku di tempat lain, bahwa be responsible pet owner aja sih gitu kan. Jadi kita bukan totally dog park, jadi kita hanya sebuah coffee shop yang pet friendly. Kebetulan kita punya arena bermain untuk anabul yang mereka bisa unleash, mereka bisa lepas dan bermain berlari bebas gitu kan. Tapi tetap harus diawasi oleh pet ownernya, dog ownernya lah gitu kan. Jadi misalnya ada yang misalnya pup gitu kan. Ya. Nah, dog ownernya harus bertanggung jawab, dia ambil, dia buang ke tempat sampah gitu kan. Kita sudah siapkan
plastik-plastik ya, pup bagnya, jadi mereka tinggal ambil gitu kan. Terus di area tertentu ya seperti di area dalam itu memang area khusus untuk yang boleh bawa anjing, bawa kucing dan sebagainya, tetapi perlu di leash karena nggak semua orang welcome dengan binatang peliharaan. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Gitu kan. Jadi kita punya area yang anjing bisa totally bebas, unleash, tapi juga di dalam untuk area yang di dalam ini tetap harus diikat gitu. Main, pantesan dipisah gitu ya Pak ya, Iya, ruangan yang terpisah betul. gitu. Tapi pernah nggak ada kejadian lucu di mana anjing-anjingnya nih yang di list apa yang di dog park ini berantem? Oke. Pasti ada, tapi kebetulan memang karakter teman-teman dog owner yang kesini mereka sangat bertanggung jawab gitu ya. Jadi mereka masing-masing menghandle anjingnya. Jadi kalau memang ada satu anjing yang sepertinya lebih alfa gitu kan, Ya betul. sedang bermain, yang lainnya ada di luar nunggu dulu. Nanti begitu gantian nanti gitu kan, supaya tidak terjadi sampai berantem lah anjingnya. Sampai berantem gitu ya. You're my friend now. Pak Widi, tempatnya kan udah homey nih. Nah, kalau misalkan di sini sering nggak sih Pak diadain kayak semacam event-event gitu kan? Terutama kan lokasinya juga bawa anabul buat rekreasi nih, kayaknya bakal banyak event nih gitu di Ya. sini. Ya, kita memang belum lama buka, tapi memang kita juga lihat animonya cukup tinggi dari teman-teman dog owners di Jakarta Selatan. Makanya kita bikin ada beberapa event gitu kan. Eventnya simple, tetap santai gitu kan. Pernah kita bikin yang namanya side pool party gitu kan. Jadi anjing-anjing boleh berlari bebas, boleh berenang gitu ya. Setelah itu kita pernah bikin juga, ini teman-teman dog owner kan sangat senang bener tunjukin hewan peliharaannya, anjing-anjingnya gitu kan. Kita sering lihat banyak di postingan-postingan di Instagramnya gitu kan. Betul. Nah, kita ngelihat hal-hal kayak gitu, terus kita coba bikin satu sesi di sini, bagaimana membuat foto anjing yang baik misalnya gitu kan. Oh, oke. Nah, kita udah sempat bikin tuh. Jadi yang pertama kita dari sharing tentang teknik fotografinya, terus di event yang lain kita bikin kasih tips bagaimana caranya ngatur anjingnya supaya sadar kamera. Oh, bisa ya gitu ya, ngatur gitu bisa. ya. Karena kebetulan di kita juga ada sahabat kita di sini yang sering datang ke sini, salah satu expert di dalam melatih anjing. Jadi dia bisa kasih tips-tips itu kepada teman-teman yang datang ke sini gitu. Jadi banyak sekali insight juga ya Pak ya. Tapi kalau untuk event-event ini biasanya diadainnya kapan nih Pak? Weekend gitu ya? Iya, rata-rata kita bikinnya tuh weekend sih, di Sabtu sore, Sabtu malam gitu ya. Jadi tempat lain mungkin kalau yang dog park gitu kan, mereka jam 5 sore udah tutup. Kita di iya, sini sampai jam 11 malam. Wah, Jadi sampai anjing sana. bisa bermain bebas gitu kan. Jadi sempat kita bilang bahwa mau ngajak anabul kesayangan nggak perlu nunggu weekend lagi. Pulang kantor mau Bisa. ajak main, bisa kesini aja udah. Iya benar banget ya. Kalau misalkan yang lain kan sore udah tutup gitu, sedangkan ownernya baru pulang dari kerja Iya, gitu, pusing betul. juga gitu. Terus anabulnya di rumah udah jenggong-jenggong gitu kan, minta diajakin keluar, bisa ke Kopi 18A nih, karena ada tempat buat bermainnya. Oh ya, kalau boleh tanya nih Pak Widi kan merupakan nasabah baru nih di Pilar Mas. Nah, boleh tahu nggak sih apa yang mendorong Bapak itu ingin berinvestasi saham nih? Dan kenapa pilihnya investasinya di Pilar Mas? Gitu. Oke, itu pertanyaan yang menarik sih. Jadi saya mendengar bahwa salah satu support yang diberikan oleh Pilar Mas adalah ngebantu bisnis dari nasabahnya. Betul, Jadi dalam hal mempromosikan produknya. betul. So kebetulan saya juga memang ingin berinvestasi gitu. Daripada
hanya mendapatkan benefit gain dari investasinya, ada yang ngasih edit benefit berupa ngebantu promosi, ya saya pilih itu sih. Why not gitu ya? Jadi sekalian menyelam minum air gitu. Sambil menyelam minum air ada di belakang nih poolnya nih. Bisa banget nih Mbak. Berarti terima kasih banget nih Pak udah percaya sama Pilar Mas nih. Dan buat para bosku juga kalau misalkan mau seperti Pak Widi gitu direkomendasikan untuk dipromosikan untuk usahanya, bolehlah langsung daftar. Nah kalau gitu terima kasih banyak ya Pak Widi untuk hari ini udah nemenin aku, terus udah jelasin juga tentang kopi 18A Kemang ini. Buat yang mau boleh cek Instagramnya ya Pak ya, boleh cek untuk di Google Maps-nya direction-nya gimana kesininya gitu, dan boleh banget bawa anabulnya supaya ownernya having fun, anabulnya juga having fun. Nah itu dia keseruan aku di 18A Kopi Kemang. Jangan lupa untuk berkunjung ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Dadah! Dadah!